Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan izin oleh Allah, kemudahan oleh Allah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa selalu salat berjamaah bahkan dengan salat-salat fardu yang lainnya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang ayat ini menjadi pondasi dasar bagi kita untuk selalu melakukan amalan ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu berdoa. Berdoa itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Sehingga Allah dalam Al-Qur'an sudah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka akan aku berikan. Di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan kepada kita agar selalu berdoa, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah dan engkau harus berkeyakinan bahwasannya semua apa yang kau minta akan aku berikan. Ini beberapa dalil ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita untuk selalu berdoa. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk orang yang kurang ajar kepada Allah, su'ul adab adalah mereka yang setelah sholat langsung selesai, langsung pulang. Artinya dia tidak berzikir, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sangat dianjurkan sekali untuk selalu berdoa setelah sholat, khususnya sholat fardu. Bahkan para ulama mengatakan di antara waktu yang mana kita berdoa akan cepat dikabulkan oleh Allah adalah setelah sholat 5 waktu. Sehingga sesibuk apapun kita dengan kegiatan kita, hendaknya berdoa terlebih dahulu. Karena dengan kita berdoa, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam hajat-hajat kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya berkaitan masalah doa ini adalah kita harus ingat doa ini ibadah. Jadi tidak usah berbicara dikabulkan atau tidak dulu oleh Allah, itu ntar. Allah perintahkan kita untuk berdoa dan ingat ini ibadah. Artinya setiap kita berdoa maka kita mendapatkan pahala. Maka jangan sampai kita gara-gara mungkin saya sudah berapa kali berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor kedua, nomor tiga, nomor 4. Yang penting kita ingat kita diperintahkan oleh Allah, disunahkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW untuk berdoa. Sehingga berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah ibadah. Dan jangan ditinggalkan doa ini dalam sesibuk apapun kita punya kegiatan. Karena ini adalah termasuk ibadah. Bahkan tadi para ulama mengatakan ini yang menjadi seorang hamba itu dikatakan punya adab atau tidak kepada Allah. Iya, dengan dia setelah sholat berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kita ingat, saya diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Ya berdoa. Minta hajat masalah dunia silakan, minta hajat masalah akhirat silakan. Yang penting Allah perintahkan saya untuk berdoa. Adapun dikabulkan atau tidak itu bukan urusan saya. Itu urusan mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya diperintah oleh Allah untuk berdoa, ya saya berdoa. Adapun dikabulkan ataupun tidak, itu urusan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu berkeyakinan setiap kita berdoa di samping itu ibadah dan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad bin Hanbal ini tinggal di Baghdad waktu itu. Beberapa hari Imam Ahmad bin Hanbal ini dirinya itu seakan-akan ada yang mendorong beliau untuk pergi ke Syam waktu itu. Baghdad dan Syam jaraknya agak lumayan. Setelah dilihat lagi, kok ini kejadian berapa kali, kok diri saya ini seperti ada yang mengarah untuk ke Syam.
Akhirnya di esokan hari Imam Ahmad bin Hanbal memutuskan untuk berangkat ke Syam. Keluar dari rumahnya tidak menggunakan baju kebesarannya. Beliau menggunakan baju takwa kemudian berjalan. Sehingga tatkala beliau keluar dari rumahnya itu nggak ada yang tahu bahwasanya ini Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama karismatik luar biasa di zamannya. Sampai di Syam, beliau itu sudah masuk malam waktu itu. Sehingga beliau setelah sholat isya di salah satu masjid, karena di sana beliau tidak ada saudara, tidak ada keluarga, dan beliau tidak ingin menampakkan dirinya bahwasanya beliau Imam Ahmad bin Hanbal, akhirnya beliau setelah sholat isya tiduran di masjid istirahat, musafir. Ternyata DKM masjid ini melihatnya kemudian mengusir beliau. Intinya tidak boleh tidur istirahat di masjid. Akhirnya beliau tetap minta izin, tidak diberi. Akhirnya beliau keluar. Tatkala terjadi perdebatan Imam Ahmad bin Hanbal dengan DKM masjid ini, di depan masjid ini ada orang yang jualan roti. Kemudian si penjual roti ini melihat kejadian seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal keluar. Dan ingat, ini penjual roti ini tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal, tidak kenal. Karena beliau dalam posisi keadaan menyembunyikan dirinya. Engkau ingin istirahat? Engkau ingin tidur? Iya. Engkau tidak punya keluarga? Tidak ada. Kalau seperti itu bagaimana kalau seandainya engkau istirahat di tempat saya? Tapi saya minta maaf, tempat saya ini rumah plus juga tempat saya berbisnis. Tempat saya membuat kue, membuat roti. Oh tidak apa-apa, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang penting saya bisa istirahat pada saat ini. Baik. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal waktu akan istirahat, dilihat ini orang sedang membuat kue. Dan dalam membuat kue ini dia selalu membaca istighfar kepada Allah. Terus. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ini heran. Kemudian bertanya, engkau melakukan membuat kue ini sambil beristighfar ini sudah semenjak kapan? Oh ini sudah dari dulu saya lakukan. Apa yang kau dapat? Saya setiap berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apa itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi belum pernah saya ketemu. Tapi saya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pikirkan doa saya dikabulkan atau tidak, pokoknya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya beliau terdiam. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian mengatakan, wahai hamba Allah, doamu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doamu itulah yang menyebabkan saya datang ke rumahmu ini. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Doa yang selama ini kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gembira ini orang bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran apa itu? Pokoknya kita doa saja. Dikabulkan atau tidak itu kan urusan kita, itu urusan Allah. Yang penting kita diperintah untuk berdoa. Karena doa itu adalah ibadah. Adapun ingat digabung atau tidak itu kan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin setiap kita berdoa, insya Allah Allah akan berikan, kalau tidak di dunia, yang tadi akhirat akan Allah berikan kepada kita. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang Allah berikan kepada kita dari doa tersebut menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.